Dulu, anak-anak mengenal dunia luar lewat interaksi langsung, bermain di lingkungan sekitar, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Tapi zaman sudah berubah. Anak-anak sekarang kenal internet sebelum kenal tukang bakso. Bahkan sebelum mereka bisa membaca buku, mereka sudah mahir menggeser layar sentuh. Ini adalah realitas baru yang kita hadapi sebagai orang tua. Dunia maya jadi taman bermain raksasa, penuh hiburan dan pertemanan. Mereka bisa menjelajahi dunia tanpa batas, belajar hal baru, dan terhubung dengan teman-teman dari seluruh dunia. Bayangkan, sebuah dunia yang menawarkan begitu banyak hal menarik, hanya dalam genggaman. Tapi, di balik serunya, ada sudut gelap, sebuah sisi yang seringkali tidak terlihat oleh mata orang dewasa. Cyberbullying dan predator online mengintai, siap memangsa anak-anak yang kurang berhati-hati. Mereka bersembunyi di balik anonimitas internet, menyamar sebagai teman, dan mencari celah untuk menyakiti. Bahayanya nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata. Luka yang ditimbulkan oleh kata-kata kasar di dunia maya, bisa sama sakitnya dengan luka fisik. Bahkan, terkadang lebih dalam dan lebih sulit disembuhkan. Melarang anak main internet, sulit, malah bikin mereka makin penasaran. Semakin dilarang, semakin mereka ingin tahu. Larangan justru bisa membuat mereka mencari cara untuk mengakses internet secara diam-diam, tanpa pengawasan kita. Tugas kita bukan jadi satpam galak, yang hanya bisa melarang dan menghukum. Itu bukan solusi yang efektif. Tapi pemandu wisata digital. Kita harus membimbing mereka menunjukkan jalan yang benar, dan melindungi mereka dari bahaya yang mengintai. Bekali anak dengan pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Ajarkan cara mengenali bahaya, seperti phishing, penipuan online, dan konten yang tidak pantas. Dan yang terpenting, ajarkan cara minta tolong kalau ada masalah. Beritahu mereka bahwa mereka bisa datang kepada kita kapan saja, tanpa takut dihakimi. Dunia anak sekarang ada dua, nyata dan maya, keduanya sama-sama penting dalam perkembangan mereka. Keduanya harus diawasi, dengan cara yang bijak dan penuh kasih sayang. Jangan biarkan mereka merasa sendirian dalam menghadapi tantangan di dunia digital. Jangan biarkan mereka berjalan sendirian di hutan digital tanpa persiapan, karena hutan itu penuh dengan jebakan dan bahaya yang tak terduga. Kenali medannya, pelajari seluk-beluk dunia maya, siapkan senjata berupa pengetahuan dan keterampilan, dan dampingi mereka, jadilah teman dan mentor mereka dalam menjelajahi dunia digital yang luas ini. Jadi orang tua zaman sekarang artinya harus melek digital juga. Kita tidak bisa lagi menghindar dari teknologi. Kita harus belajar dan beradaptasi, agar bisa mendampingi anak-anak kita dengan baik. Siap nggak siap, harus siap. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua di era digital ini. Cyberbullying bukan cuma masalah luar negeri, atau sekadar kenakalan remaja biasa. Ini adalah isu serius yang mengintai anak-anak kita di dunia maya. Kita seringkali menganggapnya enteng, padahal dampaknya bisa sangat menghancurkan. Di Indonesia, angka-angka berbicara lebih keras dari kata-kata. Hampir separuh anak dan remaja pernah jadi korban cyberbullying. Ini bukan statistik biasa, ini adalah potret nyata dari luka yang dialami generasi muda kita. Bayangkan betapa banyak anak yang setiap hari harus menghadapi teror di dunia online. Ambil contoh, dari dua anak yang asik main game online, terlihat ceria dan tanpa beban. Satu mungkin sedang menahan sakit hati yang mendalam karena dihina, dikucilkan, atau dipermalukan di dalam game tersebut. Senyumnya palsu, tawanya hambar, karena di balik layar, dia terluka. Kasusnya nyata, bukan sekadar cerita fiksi. Ada anak yang setiap hari dihantui oleh komentar-komentar jahat di media sosialnya. Foto pribadinya diedit jadi meme yang mempermalukan, disebar ke grup-grup chat, menjadi bahan tertawaan banyak orang. Ada juga yang diancam lewat DM, kata-kata kasar dan intimidasi yang membuatnya ketakutan dan merasa tidak aman. Dampaknya sangat serius, bahkan bisa menyebabkan depresi berat, karena olokan dan hinaan yang terus-menerus di medsos. Mereka merasa sendirian, tidak berharga, dan kehilangan harapan. Pelakunya bisa siapa saja, bahkan orang tak dikenal yang bersembunyi di balik akun anonim. Mereka bebas melancarkan aksinya tanpa rasa takut, karena merasa tidak akan teridentifikasi. Ironisnya, banyak korban memilih diam, memendam rasa sakitnya sendirian. Mereka takut akses internet diputus oleh orang tua, atau malu cerita karena merasa bersalah atau tidak berdaya. Luka digital ini sering tersembunyi, tidak terlihat oleh mata, namun terus menggerogoti jiwa, menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Data ini adalah alarm yang berdering keras buat kita semua.
ini adalah panggilan darurat untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya cyberbullying. Masalah ini nyata, bukan sekadar isu yang dibesar-besarkan, dan mendesak untuk segera ditangani. Kita tidak bisa lagi menunda-nunda atau mengabaikannya. Menganggap remeh cyberbullying sama saja membiarkan api kecil membesar menjadi kebakaran hutan yang menghancurkan. Dampaknya akan jauh lebih besar dan sulit untuk dipadamkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah akui bahwa masalah ini ada di sekitar kita, bahwa cyberbullying adalah ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Sudah saatnya kita buka mata lebar-lebar, pasang telinga baik-baik, dan mulai bertindak nyata untuk melindungi anak-anak kita. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan acuh tak acuh, karena masa depan anak-anak kita ada di tangan kita. Anak-anak kita butuh perlindungan, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Mereka membutuhkan kita untuk menjadi garda terdepan dalam melawan cyberbullying. Cyberbullying punya banyak bentuk, dari adu makian di komentar, pelecehan lewat DM, sampai menyebar gosip atau fitnah. Ada juga impersonation, pelaku membajak akun atau bikin akun palsu untuk menjatuhkan korban. Outing and trickery, membocorkan rahasia atau foto pribadi ke publik. Cyberstalking dan ancaman fisik, levelnya sudah kriminal. Semua ini bisa menghancurkan mental anak. Orang tua harus tahu bentuk-bentuknya, supaya bisa cepat bertindak. Jangan anggap ancaman online cuma candaan. Kenali jurus musuh, baru bisa melindungi anak. Waspada itu wajib. Predator online beda dengan pelaku cyberbullying biasa. Mereka dewasa, bersembunyi di balik akun palsu, dan sabar membangun kepercayaan anak lewat proses grooming. Awalnya pura-pura jadi teman, kasih perhatian, bahkan hadiah virtual. Setelah anak percaya, predator mulai mengisolasi dari keluarga dan teman. Tujuannya agar anak hanya bergantung pada mereka. Tahap akhir, eksploitasi, mulai dari minta foto pribadi sampai ancaman menyebarkan rahasia. Anak terjebak, sulit lepas. Orang tua wajib paham tahapan ini, agar bisa cegah sejak awal. Luka digital nggak kelihatan, tapi efeknya bisa lebih parah dari luka fisik. Anak bisa mengalami kecemasan, depresi, sulit tidur, dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai. Rasa percaya diri hancur, mereka mulai percaya hinaan yang diterima. Isolasi sosial sering terjadi, korban menarik diri dari pergaulan. Rasa kesepian memperparah kondisi mental. Dalam kasus ekstrem, bisa muncul pikiran menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Ini bukan masalah sepele, dampaknya bisa seumur hidup. Luka tak terlihat ini nyata dan berbahaya. Jangan pernah remehkan efek cyberbullying. Anak butuh dukungan, bukan penghakiman. Anak sering menyembunyikan masalahnya, jadi orang tua harus peka. Perhatikan perubahan perilaku saat pakai ponsel, tiba-tiba murung, marah, atau protektif dengan gadget. Emosi berubah, hobi ditinggalkan, pola tidur dan makan kacau, nilai sekolah anjlok, anak menghindari teman atau sekolah. Keluhan fisik, seperti sakit perut, bisa jadi tanda stres. Dengarkan komentar negatif tentang diri sendiri. Jika anak tiba-tiba hapus akun medsos, waspada. Dekati dengan nedeng, ajak bicara dari hati ke hati. Sinyal-sinyal ini defendu awil, pertolongan. Pencegahan adalah kunci. Bangun komunikasi terbuka, ajak anak ngobrol santai soal dunia maya. Selipkan obrolan soal risiko, jangan cuma melarang. Buat aturan main bersama durasi, aplikasi, waktu bebas gadget. Libatkan anak dalam membuat aturan, jelaskan alasannya, gunakan parental control, tapi jangan jadi mata-mata. Dampingi anak saat online, jadikan momen bonding. Jadilah teladan, jangan main ponsel saat makan kalau melarang anak. Anak belajar dari contoh, bukan omongan. Tunjukkan cara sehat pakai teknologi. Ajak anak aktif di luar layar, mencegah cyberbullying dimulai dari rumah. Kalau anak jadi korban, jangan panik. Utamakan dukungan emosional, peluk dan dengarkan mereka. Kumpulkan bukti screenshot pesan, catat tanggal dan akun pelaku. Simpan bukti sebelum blokir atau hapus. Laporkan dan blokir pelaku di platform terkait. Jika pelaku teman sekolah, hubungi guru atau BK, tunjukkan bukti. Jika ada ancaman fisik atau predator, laporkan ke polisi atau patroli Cyber ID. Prosesnya mungkin panjang, tapi penting untuk perlindungan anak. Jangan ragu minta bantuan hukum, tetap tenang dan fokus pada pemulihan anak. Ingat, kita tidak sendirian. Ada hukum dan aparat yang bisa membantu. Dalam era digital yang terus berkembang, naluri pertama kita sebagai orang tua, mungkin adalah melindungi anak-anak dari segala potensi bahaya yang ada di dunia maya. Kita ingin membungkus mereka dalam gelembung yang aman, menjauhkan mereka dari risiko yang tak terhitung jumlahnya.
Tapi tujuan kita sebenarnya bukan sekadar membungkus anak dalam gelembung yang serba terlindungi. Lebih dari itu, kita harus membekali mereka dengan kemampuan untuk menjadi tangguh, adaptif, dan bijaksana dalam menghadapi dunia digital yang kompleks ini. Kita ingin mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan meraih potensi penuh mereka di era digital. Salah satu kunci utama adalah mengajarkan mereka untuk berpikir kritis. Jangan mudah percaya pada semua informasi yang mereka temukan secara online. Dorong mereka untuk selalu mempertanyakan sumber informasi, memverifikasi fakta, dan mencari perspektif yang berbeda. Selain itu, ajarkan mereka pentingnya menjaga privasi. Bantu mereka memahami informasi pribadi apa yang sebaiknya tidak dibagikan secara online, dan bagaimana cara mengamankan akun media sosial mereka. Ingatkan mereka tentang mantra sakti. Hal-hal yang tidak boleh diteriakkan di mall, sebaiknya juga tidak diposting secara online. Pikirkan 2 kali sebelum membagikan sesuatu yang bersifat pribadi atau sensitif. Jika anak mengalami trauma akibat pengalaman buruk di dunia maya, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapis atau konselor dapat membantu mereka memproses pengalaman tersebut dan mengembangkan strategi untuk menghadapinya di masa depan. Sangat penting juga untuk mendorong anak-anak kembali ke dunia nyata. Batasi waktu layar mereka, dan dorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas di luar ruangan, berinteraksi dengan teman-teman secara langsung, dan menjelajahi dunia di sekitar mereka. Ajak mereka untuk melakukan hobi yang mereka sukai, bergabung dengan klub olahraga atau seni, atau mencari komunitas positif yang memiliki minat yang sama. Mari kita hadapi era digital ini dengan optimisme, bukan dengan ketakutan. Teknologi dapat menjadi alat yang luar biasa untuk belajar, berkreasi, dan terhubung dengan orang lain. Teruslah belajar dan berkembang bersama anak-anak kita. Dampingi mereka dalam perjalanan digital mereka, dan jadilah sumber dukungan dan bimbingan yang dapat mereka andalkan. Jadilah pendengar yang baik, dengarkan kekhawatiran mereka, jawab pertanyaan mereka dengan jujur, dan ciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk berbagi pengalaman mereka secara online. Bangun resiliensi dari dalam diri mereka, ajarkan mereka untuk mengatasi tantangan, belajar dari kesalahan, dan bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Berikan mereka kasih sayang tanpa syarat, dan bangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Dengan dukungan dan bimbingan yang tepat, anak-anak kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bijaksana, dan sukses di tengah arus dunia digital yang terus berubah. Mereka akan mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, dan menjadi warga digital yang bertanggung jawab dan beretika.